أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita bukan sedang membedah buku seperti biasa. Ini mirip dengan hari Senin kemarin di jam 12.00 sampai jam 13.00 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jakarta. Berarti di Indonesia Timur, tepatnya saya berada sekarang di Makassar di jam 13.00 sampai insya Allah 14.00. Kita akan bahas tema lepas, tentunya umum, dan kita akan membahas insya Allah masalah dunia adalah tempat sementara. Indahnya menjadi seorang muslim, saudaraku seiman, karena kita telah diberitahukan segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu yang kita ingin tahu, baik itu nampak depan mata atau tidak nampak, hal-hal yang zahir ataupun yang gaib, kecuali kita sudah diberitahukan. Misal, aktivitas apa yang harus kita lakukan dalam keseharian, dari bagaimana makan, tangan kanan, baca bismillah, minum, tidur, pakai baju, buka baju, masuk rumah, keluar rumah, mau tidur, bangun tidur. Hampir semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah diberikan panduannya. Ada doa-doanya. Dan kita diberikan sebuah poin penting tentang masalah realisasi dalam kehidupan kita dengan konsep halal. 5 huruf ini yang jadi pegangan. Kemudian di antara aktivitas kita itu kita juga disisipkan untuk bagaimana beribadah kepada Allah SWT. Ada sholat 5 waktu, ada zikir pagi petang, ya. Jadi memang kita melihat subhanallah bagaimana dalam kehidupan kita itu semuanya ditata sedemikian rupa. Dan juga hal-hal yang gaib, seperti misalnya alam-alam yang kita tidak tahu, ada alam jin, ada alam malaikat, ya, ada alam barzah di kuburan, ada kehidupan akhirat yang nanti akan kita menuju ke sana. Juga sama, sudah dipaparkan panjang lebar tentang bagaimana kita memahami semua itu. Jadi kita seperti sudah mendapatkan tanda kutip bocoran semua hal-hal tersebut. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk orang muslim, untuk sosok muslim. Selain daripada muslim, kita akan mendapatkan masalah informasi seperti ini. Kita jadi tahu semuanya. Dari awal manusia diciptakan, Nabi Adam AS, dan kisahnya panjang lebar diceritakan dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran, termasuk panjang lebar dalam surah Al-Baqarah, sampai masuk surga, sampai turun ke bumi, kemudian anak cucunya, kemudian panduan-panduan hidup diturunkan yang berbentuk syariat, dibawa oleh para nabi-nabi, kitab-kitab turun dari langit, termasuk yang kita imani Al-Quran, dan menjelaskan segala sesuatunya. Tafsilan li kulli syai', dalam Al-Quran dikatakan perinci segala sesuatunya. Itu sampai ke masalah bagaimana menghadapi kematian, bahkan digambarkan bagaimana bertemu dengan malaikat, prosesi kematian tersebut, masuk alam barzah, sampai nanti di akhirat ada timbangan amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan seperti biji sawi akan diperlihatkan untuknya dan dia akan dapatkan hasilnya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, maka dia akan dihukum. Dan seterusnya sampai ke surga dan neraka. Bahkan surga itu terinci luar biasa, seakan-akan kita melihat dengan mata kita. Tanahnya, tanaman-tanaman atau kebunnya, ya. Kemudian istana-istananya, pelayan-pelayan dari laki-laki, bidadara dan juga perempuan bidadari, dipan-dipan, permadani-permadani, gelas-gelas, segala macam hal dirincikan. Sampai seakan-akan kita melihatnya. Dan itu yang digambarkan oleh para sahabat. Jadi kalau Nabi SAW menggambarkan tentang surga, seakan-akan mereka melihatnya. Menggambarkan tentang neraka, seakan-akan mereka melihatnya. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa, teman-teman sekalian. Termasuk yang dirincikan di dalam agama Islam, dan ini sebuah karunia yang luar biasa, adalah bagaimana kita mengenali hakikat daripada dunia yang sedang kita lalui ini. Kalau Anda merenungi, dan insya Allah akan kita sampaikan nanti beberapa gambaran tentang masalah itu ke depannya, 1 jam ke depan ini insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran kepada kita seperti apa sih sebenarnya dunia ini yang sedang kita lalui, dan apa tujuannya kita ada di sini.
Apa sebenarnya rahasia kenapa banyak sekali manusia-manusia sebelum kita yang pada saat kita lewat di kuburan, mereka sudah masuk dalam tanah? Apakah seperti pemahaman orang-orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini ada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selesai, begitu saja berlalu? Atau memang ada kehidupan di sana, ada sesuatu di sana, dan ada kelanjutan kehidupan? Maka kebahagiaan bagi seorang muslim, mereka tahu semua masalah itu, tidak tertutup apapun. Dan kalau kita paham teman-teman sekalian, nanti kita akan lihat prestasi-prestasi dunia akan kita kejar, tapi tidak menutup, ya, atau bahkan itu ditunggangi untuk mendapatkan yang terbaik di kehidupan abadi di akhirat sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan segala hal yang berpasang-pasangan. Seperti ada muda, ada tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin, ada lapar, ada kenyang, gitu kan? Ada sakit, ada sehat. Ya. Seterusnya begitu, ada hidup, ada mati. Ya. Kemudian ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini adalah sebuah sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan. Dan ini teman-teman sekalian, kalau kita pahami dari awal kita jadikan sebagai pondasi hidup kita jadi tahu, oh ternyata sebagaimana sekarang saya sehat, satu waktu saya bisa sakit. Dan pada saat sakit, kita yakin lagi, saya akan sehat. Ini selalu berpasang-pasangan. Sebagaimana juga kita sekarang hidup, kita tahu kita akan mati, nanti kita akan hidup lagi. Tapi di akhirat sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan tidak ada kematian lagi, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan kematian kecuali yang pertama saja. Seperti itu. Baik. Saya mengajak di awal pembukaan kita teman-teman sekalian ini merenungi dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Saya minta teman-teman membuka aplikasi Al-Quran di handphonenya dan kita sama-sama coba melihat surah Al-Hadid ayat 20. Ya. Saya pun akan buka surah Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid ini besi, ya, bicara tentang besi. Surah nomor 57. Ya. Surah nomor 57 dalam Al-Quran, dibuka ayat 20-nya ya. Saya akan bacakan insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memberikan gambaran kita di sini tentang kehidupan dunia ini supaya kita kenal, tahu seperti apa sih kehidupan dunia ini, kenapa kita ada di muka bumi ini, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan, ya. Di antaranya ada penjelasan dalam ayat ini. Kita dengarkan, saya akan baca Al-Hadid sekali lagi, surah nomor 57 ayat 20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, kata Allah, i'lamu, pelajarilah, fahamilah, kenalilah, itu masuk dalam makna semua sama, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Itu umumnya yang terjadi. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Begitu sudah tumbuh tanamannya, sudah mulai indah, kemudian tanaman itu nanti akan menjadi kering dan kamu lihat, ya, warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Coba kita renungi sama-sama ayat ini. Allah mengatakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, seperti game permainan. Ya. Ada start, ada akhir, seperti itu. Dia akan sangat berbeda dengan kehidupan akhirat yang memang awal segalanya, akhirat itu. Karena tidak ada lagi akhirnya. Allah mengatakan tentang akhirat, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Selalu begitu. Ayat tentang surga berbunyi khalidina fiha, khalidina, kekal selamanya di dalamnya. Berbeda dengan dunia, Allah mengatakan permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ya. Kalau kita tidak cari aktivitas yang menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif, kita pasti akan lalai. Perhiasan,
dan bermegah-megahan antara kamu. Orang mengejar tentang baju baru, mobil baru, rumah baru, mana yang terbaru, HP baru. Seperti itu orang di kehidupan dunia diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Berapa tabungan kamu, berapa mobil kamu, berapa rumah kamu. Sekitar situ orang berbicara tentang masalah dunia ini. Juga berapa anak yang kau miliki, sekolah di mana, pembicaraan sekitar itu. Lalu Allah berikan gambaran. Semua itu, kehidupan dunia itu, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jadi pada saat hujan turun, membuat tanaman itu mulai berbunga, mulai indah, ya, sehingga membuat para penanamnya kagum. Karena melihat warna-warni, ada kuning, ada merah, ada segala macam. Buah-buahannya sudah mulai layak untuk dipetik. Kemudian apa setelah itu? Kan indah tuh. Ya, pada saat kita lihat mangga lagi berbuah, kita tunggu matangnya, begitu matang kita petik, kan indah sekali. Tapi Allah gambarkan kehidupan dunia seperti itu. Dia akan jadi perhiasan, tapi ingat kata Allah, dia nanti akan kering, akan hilang. Ya, kata Allah SWT, kemudian tanaman itu menjadi kering, artinya akan hilang semuanya, akan musnah, fana, ya, tidak ada yang kekal. Dan kamu lihat warnanya kuning, lama-lama menguning, lama-lama rusak, kemudian menjadi hancur. Buah mangga indah awalnya, buah-buah semuanya begitu. Awal mengkal, kemudian tiba-tiba dia matang, ya. Setelah matang, dia akan rusak kalau tidak dikonsumsi. Maka itu digambarkan kehidupan dunia seperti itu. Lalu Allah mengatakan, dan di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban semua kalian lalu di dunia ini. Akan ada azab yang keras bagi yang kufur, membangkang dan segala macam. Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ampunan bagi orang yang beriman. Dan juga ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya surga. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Itu ayat 20 ya. Kita coba lanjut ke ayat 21-nya. Allah Subhanahu wa taala lalu mengajak kita semua, orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Sabiku, berlumba-lumbalah kalian. Oleh karena itu, tadi di ayat 20 dijelaskan tentang dunia, Allah mengatakan, oleh karena itu selama hidup di dunia, berlomba-lombalah kalian. Ila magfiratin mir rabbikum, kepada pengampunan Tuhan kalian. Segera minta ampun kalau berbuat salah, dan jadilah orang-orang yang baik, yang patuh. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulih. Dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di akhirat nanti, begitu kamu melalui kematian, kamu akan menuju kepada kehidupan yang abadi yang sebenarnya. Di sana ada surga, tempat abadi yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak akan pernah temukan, teman-teman, ada bangunan semegah sebesar surga. Satu bangunan dinamakan surga, ya, itu seluas langit dan bumi. Kalau Anda pernah belajar ilmu alam pasti punya gambaran bagaimana si langit ini. Kita belajar ilmu pengetahuan alam, kita lihat bagaimana miliaran bintang-bintang berserakan ada di langit atau di bawah langit ini, dan itu sangat luas. Dikatakan alam semesta ini luas sekali. Surga seluas itu semua Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kejar itu kata Allah. Caranya bagaimana? Dunia ditunggangi untuk mendapatkan itu. Segera bertobat kalau punya dosa dan segera kamu kejar surga. Bagaimana? Dengan beramal saleh yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan kepada siapa yang diinginkan. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah zat yang maha memiliki karunia yang besar. Kemudian teman-teman sekalian, kita coba lihat lagi ayat yang lain yang berbicara juga tentang masalah dunia ini. Bisa dilihat dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 24. Kita buka lagi surah Yunus, surah nomor 24. Maaf, surah nomor 10 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'amu hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini
yang kalian sedang lalui, kalau masih ada yang belum tahu seperti apa dunia ini. Apa sebenarnya hakikat daripada fenomena kita bangun pagi, aktivitas, sampai malam tidur lagi, besok tidur lagi. Apakah begini terus atau akan ada akhirnya? Perumpamaan kehidupan dunia ini seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah dengan suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi. Di antaranya dan dimakan manusia, sayur-sayuran, buah-buahan, dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, sudah hijau, merah karena musim panennya, dan memakai perhiasannya, maksudnya sudah sangat memukau sampai orang datang foto dan segala macam, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya. Tiba-tiba datanglah kepadanya adab kami di waktu malam dan siang atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanam-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang yang berpikir. Maksudnya adalah kehidupan dunia ini nggak usah kalian kejar berlebihan. Karena dunia ini itu toh akan habis nanti. Seperti puncaknya, ya, indahnya pada saat lagi akan panen. Kita setampan apapun teman-teman sekalian, secantik apapun paras wajah kita, seindah apapun, semulus apapun kulit kita, ada fasenya. Dimana nanti akan kita masuk ke fase-fase mulai keriput, mulai berubah, mulai membungkuk, mulai tua, meninggal. Dan terus begitu. Bahkan dengan adanya keturunan dari kita, itu sudah tanda-tanda kematian kita sebenarnya. Berarti sudah ada generasi baru manusia akan menggantikan kita nanti. Mereka juga akan melalui hal yang sama. Ya, mereka akan tumbuh seperti kita dulu, masa remaja, kemudian menikah, kemudian punya keturunan, sama lagi meninggal, dan begitu terus. Dan ini Allah gambarkan akan ada akhirnya semua. Dengan kematian setiap individu ini, dan terakhir puncaknya adalah kiamat yang termasuk satu rukun iman kita. Jadi kehidupan dunia ini akan kalian lalui. Seperti itulah. Lalu kita baca ayat 25, lanjutan di bawahnya, untuk menyempurnakan bahasan ayat 24 tadi, surah Yunus. Allah mengatakan, Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sementara Allah menyuruh manusia ke darus salam, maksudnya ke surga. Tunggangi duniamu untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat nanti, surga. Dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Ini kita kasih gambaran tentang, atau Allah SWT memberikan gambaran tentang masalah dunia. Kemudian teman-teman sekalian, kita akan coba melihat bagaimana gambaran Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah dunia ini. Pernah Nabi alaihi salatu wassalam bersabda di depan para sahabat, ya. Beliau mengatakan, Wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarja'. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW setelah melihat sahabat-sahabat pindah ke Madinah, mereka sudah mulai punya rumah, mereka sudah mulai punya perkebunan-perkebunan, mereka jihad dapat ghanimah harta rampasan perang, mereka yang tadinya belum berumah tangga sudah berumah tangga dan punya keturunan, sudah mulai makmur kehidupan, gitu kan? Maka Nabi SAW mengingatkan. Langsung Nabi bersumpah, Wallahi, demi Allah, sesungguhnya dunia ini, maksudnya kalian sekarang rasakan makan enak, minum, punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah, punya kendaraan, segala macam. Dunia ini dibandingkan akhirat yang harusnya kalian tunggangi dunia ini untuk menuju ke sana. Ya, perumpamaan perbedaannya seperti jari seseorang di antara kalian yang telunjuk yang kalian celupkan ke lautan, maka lihatlah berapa banyak tetesan air yang ikut dengan jarinya. Dunia seperti tetesan air yang di jari telunjuk tadi, sementara akhirat seperti lautan yang luas. Artinya Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dunia kalian lalui ya. Kenapa sih kita lalui? Tidak mungkin tidak. Semenjak ayah kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa alaihissalam diturunkan oleh Allah SWT di muka bumi, maka tidak akan terjadi kiamat sampai seluruh keturunan Adam alaihissalam lahir. Tidak akan terjadi kiamat sampai manusia terakhir Allah tentukan akan lahir. Dan Allah sudah mengatur tujuan kita untuk ada di muka bumi. Dalam surah Az-Zariyat Allah menjelaskan masalah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seingat saya surah nomor 56 ayat 50-an ini ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia ada di muka bumi itu kecuali untuk menyembah kepada, untuk patuh menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tujuannya, dan mengejar akhirat. Siapapun teman-teman yang menjadikan akhirat targetnya,
dan dia tahu dunia untuk mengejar di sana, maka dia akan mudah sekali melalui muka bumi ini, karena dia tahu cuma sebentar. Para orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat, kalau mereka sakit, mereka tahu ini dunia. Mereka kehilangan harta, mereka kehilangan orang yang dicintai, semua bagi mereka biasa saja. Yang penting jangan kehilangan tiket menuju kepada kehidupan abadi, yaitu iman dan amal saleh.